Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelsa Wulan Fitri, NIM S1B1211045. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang arsitektur Bizantium. Arsitektur Bizantium adalah arsitektur Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur. Kekaisaran Bizantium bertahan lebih dari 1 milenium, secara dramatis mempengaruhi arsitektur abad pertengahan di seluruh Eropa dan Timur Dekat, serta menjadi asal mula tradisi arsitektur Utsmaniyah dan Renaissance setelah keruntuhan kekaisaran tersebut. Karakteristik arsitektur Bizantium. Yang pertama adalah denah berbentuk basilika, salib, persegi panjang atau poligon. Yang kedua, atap berbentuk kubah dengan tipe setengah lingkaran sangat menonjol. Yang ketiga, struktur atap berbentuk kubah berdiameter besar dan ditutupi lapisan timah. Yang keempat, bahan bangunan utama yaitu batu bata cetak dan beton batuan kapur. Yang kelima, ditemukan banyak lekukan pada pintu dan ruangan maupun dekorasi antar pilar dan kolom. Yang keenam, eksterior terlihat sederhana, datar, jendela kecil, dan berteralis. Yang ketujuh, interior bangunan dipenuhi dekorasi dan lukisan mozaik beragam warna. Selanjutnya yaitu identifikasi bangunan, bentuk denah, dan tampak bangunan. Pada identifikasi bangunan, seni arsitektur Bizantium awal tidak memiliki bentuk yang berbeda dengan seni arsitektur Romawi kuno, baik secara gaya maupun struktural. Namun karena terjadi perkembangan teknologi pembangunan, perubahan politik geografis, pandangan filosofi keagamaan, dan pergeseran gaya seni, arsitektur Bizantium berevolusi secara bertahap. Denah pada arsitektur Bizantium. Yang pertama adalah segi empat poligonal yang ditutup dengan kubah, dan kubah kecil mengelilingi kubah utama sehingga bentuknya memusat serta simetris. Yang kedua, sayap pendek yang sama pada setiap sisinya mengambil bentuk cross. Tampak bangunan. Pada bagian ini sangat jelas keanekaragaman bentuk yang ada pada bangunan arsitektur Bizantium ini. Struktur konstruksi, elemen, dan ornamen. Pada struktur konstruksi, yang pertama adalah struktur dinding berupa susunan bata, disusun dengan pola dekoratif dan dilapisi dengan plesteran mortal. Yang kedua, kolom-kolom dekoratif dan konstruktif dengan kepala tiang kapital bergaya Korintia dan komposit. Yang ketiga, konstruksi atap sederhana dari bahan beton. Yang keempat, kubah dibentuk dengan tipe simpel setengah lingkaran. Yang kelima, melon shape atau kubah belewah. Yang keenam, bukaan pintu dan jendela. Selanjutnya yaitu elemen pada bangunan arsitektur Bizantium. Meskipun elemen struktural serupa digunakan sebelumnya di Roma dan di Timur, Bizantium adalah yang pertama muncul dengan gagasan untuk menempatkan mereka pada apa yang disebut dengan layar yang memungkinkan untuk mengatur dinding yang tidak terlalu besar dan akibatnya untuk memperluas ruangan. Semua elemen arsitektur ini berkembang secara bertahap dan tidak selalu diterapkan sepenuhnya. Ornamen pada arsitektur Bizantium. Ornamen pada arsitektur Bizantium ini masih menyerupai gaya, pola, serta elemen pada arsitektur Romawi sebelumnya. Salah satu ciri yang masih bertahan dari ornamen ini yaitu ragam hias geometris tetapi dirancang dengan kompleksitas yang lebih tinggi. Ciri khas yang lain yaitu kehadiran mozaik-mozaik sebagai pengganti ukuran. Pola arsitektur yang memiliki kekhasan Bizantium banyak dijumpai pada bangunan tempat ibadah. Hingga saat ini, sering dianggap sebagai ornamen yang memiliki nilai kesakralan tinggi. Contoh bangunan arsitektur Bizantium. Yang pertama adalah Hagia Sophia. Bangunan gereja ini bercorak arsitektur Bizantium yang dibangun pada masa pemerintahan Justinianus Agung tahun 558 Masehi. Yang kedua, Hagia Irene. Gereja Ortodoks Timur yang terletak di Istanbul, Turki.
Yang ketiga adalah Masjid Zeyrek. Forum Konstantinus adalah masjid yang terletak di Istanbul, Turki. Adapun tokoh-tokoh yang berkarya pada arsitektur Bizantium yaitu Anthemius dari Thales, Isidorus dari Miletus, Philo dari Yunani, Epigenes, Leontius, dan lain-lain. Mereka memiliki pemikiran yang masyhur dan dikenang hingga saat ini. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.